sebuah penjelasan singkat tentang PowerPoint saya untuk tugas akhir 1 yang akan dilaksanakan besok pagi. Yang pertama adalah dengan judul game balancing pada game AI game Driven Based Tactical menggunakan genetik algoritma untuk menciptakan permainan yang seimbang bagi semua pemain. Ini adalah perkenalan. Terus game balancing. Game balancing sendiri adalah suatu proses penyeimbangan dengan mengubah parameter, mengubah value yang terkandung dalam sebuah game tersebut, yang mana game balancing juga berperan penting untuk keberlangsungan game tersebut gitu loh, untuk menggait player baru, mempertahankan player lama, dan memperbanyak jam permainan bagi si pemain gitu loh, dan bisa juga untuk sebagai indikasi kesenangan player itu seberapa gitu terhadap game balancing yang sudah ditetapkan. Nah, game balancing sendiri sebenarnya tidak hanya berfokus pada gameplay, tapi juga seperti sistem rewarding, sistem XP, lalu juga seberapa lama player ini itu bisa grinding dan lain-lain. Tapi untuk penelitian ini saya akan berfokus pada gameplay. Lalu lanjut ke the game adalah objek penelitian saya menggunakan game AI ya, yang berbasis turn based 3/3. Seperti di gambarnya terlihat 3 robot lawan 3 robot. Jadi masing-masing tim bisa memiliki 3 robot yang bisa dikendalikan. Terus bertemakan robotik sci-fi ya, dan juga bergenre strategi game. Kenapa strategi game? Karena di sini pemain memikirkan langkah-langkah berikutnya gitu loh. Langkah-langkah setiap ronde, langkah-langkah setiap dia mau jalan kemana, apakah dia mau bermain dengan gaya ofensif atau defensif, atau juga dia menggunakan skill, atau juga dia bisa ketika dia sudah kena damage dia bisa merepair dan lain sebagainya. Terus ada objeknya di sini untuk AI sendiri mempunyai 3 kategori equipment, ada helmet, armor, dan weapon. Masing-masing kategori ini memiliki jenisnya sendiri-sendiri. Seperti helmet ada 3 jenis, armor, dan juga weapon. Nah, masing-masing equipment ini memiliki value masing-masing. Seperti helmet itu ada percentage defense, ada juga percentage health, dan juga armor itu ada defense value sama health value. Weapon itu ada damage dan juga cost energy. Karena di game ini ada 9 item ya total, maka kemungkinan yang akan terjadi itu 36 kemungkinan. Nah, untuk penelitian saya ini membandingkan 36 kemungkinan ini dengan parameter sekian untuk menghasilkan kesempatan menang yang sama gitu. Jadi saya ingin mencari tahu gimana sih cara membalansikan game AI ini gitu. Dari 36 kombinasi item yang akan tercipta gitu. Apakah nanti jomplang, apakah pada waktu eksperimen itu jomplang atau nanti gimana. Nah, tujuan saya untuk menyeimbangkan 36 kombinasi item ini gitu, biar memiliki kesempatan menang yang sama gitu. Terus ada metodenya saya menggabungkan passing game dan juga genetik algoritma. Passing game yang saya ambil ini ada 2 faktor, yaitu threat dan tempo. Threat adalah tingkat seberapa bahaya lingkungan dan objek sekitar kepada si pemain gitu. Misalkan threatnya akan berbeda ketika melawan satu musuh dibanding 1000 musuh gitu. Itu threatnya pasti akan berbeda. Terus tempo adalah seberapa cepat si player bisa menyelesaikan suatu permainan gitu. Kayak misalkan waktu tutorial dan waktu lawan bos pasti akan temponya berbeda gitu. Tutorial pasti akan lebih rileks, lebih santai, dan lebih cepat ketimbang lawan bos yang memerlukan waktu lebih banyak gitu. Terus ada genetik algoritma. Genetik algoritma adalah suatu penyelesaian untuk mencari solusi solusi yang paling optimal gitu. Di GA sendiri ini nggak perlu dataset juga, tapi yang dijadikan korban adalah waktu eksperimennya, karena di GA sendiri akan memiliki
populasi-populasi yang kemudian diseleksi terus dilakukan reproduksi dan mutasi yang menghasilkan solusi baru nantinya. Nah, kita akan mencari solusi solusi yang solusi tersebut gitu loh. Untuk mencapai yang diinginkan saya adalah gimana caranya 36 kombinasi ini memiliki kesempatan menang yang sama gitu. Ini ada formulanya di mana sudah disebutkan di awal tadi. Damage robot itu ada damage robot diambil dari damage weapon, terus ada HP bot yang diambil dari health point dikalikan health percentage, terus ada defense itu diambil dari defense dikali defense percentage, dan juga energy cost dari energi weapon dan energi team. Untuk energi tim sendiri itu nanti adalah 21. Nah ini ini adalah hubungannya antara trade dan juga formula equipment yang ingin saya ubah parameternya gitu. Ketika saya memasukkan trade low, saya mengasumsikan bahwa ketika trade-nya low itu dari 0 sampai 0,5 itu mengindikasikan game ini tuh kalau trade-nya lama atau rendah itu kan otomatis permainannya akan jauh lebih lama gitu. Karena apa? Karena kalau tingkat bahayanya itu rendah, otomatis si robot ini juga bisa mati cepat gitu loh, atau temponya juga berkurang gitu. Karena apa? Karena dia tidak mengindikasikan suatu bahaya yang berlebihan gitu. Jadi misalkan aku punya health point 10, sedangkan musuhku cuma bisa nyerang aku tuh cuma 1 gitu. Otomatis kan itu sebuah trade yang rendah gitu. Otomatis aku bisa jauh lebih kebal. Aku akan jauh lebih kebal gitu. Dia nyerangnya cuma 1, healthku 10 gitu. Otomatis itu trade yang rendah gitu dibanding healthku 10, musuhku bisa damage saya itu 11 atau 12 itu otomatis kan satu kali serangan saya sudah meninggal, otomatis kan itu termasuk dalam trade high atau trade-nya tinggi gitu. Otomatis di sini saya mengeset batasan nilai untuk trade low itu HP-nya adalah 30 sampai 50, terus ada defense-nya 5 sampai 7, damage-nya 11 sampai 13, terus ada energy cost-nya 5 sampai 7. Energy cost ini untuk setiap kali robot ini melakukan aksi serangan dasar gitu. Di sini ada HP, defense-nya saya bikin biar karena rumus perhitungannya kan karena si damage dikurangi defense baru masuk ke health-nya gitu. Terus ada juga trade tinggi ya sudah dijelaskan sebelumnya. Trade tinggi berarti si robot ini tuh terlalu bahaya gitu loh buat si robot lainnya gitu. Makanya saya mengindikasikan HP-nya itu lebih rendah gitu biar temponya juga waktu menyelesaikan gamenya itu juga cepat gitu loh. Karena bisa mendamage yang lebih besar, otomatis trade-nya juga naik, dan otomatis ketika damage-nya bisa lebih besar, otomatis si temponya ini atau waktu menyelesaikan game ini akan berjalan semakin cepat gitu dengan batasan seperti ini. Nah, ini adalah alur game balancing saya. Pertama parameter start value, lalu masuk ke battle simulation, lalu nanti ada ranking dan analisis tempo, yaitu pengaturan trade, genetik algoritma, terus muter-muter kayak gini terus sampai saya menemukan 36 kombinasi tim yang ideal gitu, yang memiliki kesempatan menang yang sama gitu. Nah, terus sini masuk battle simulasi. Battle simulasi di sini seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, karena satu tim memiliki 3 robot, nanti akan di randomize.
lantakan ke selected, lantakan si tim B juga randomize objek yang akan diserang oleh robot A attack. Terus nanti ketika udah 3 robot dari tim A sudah melakukan aksi serangan, maka kan bergantian ke robot tim B dengan mekanisme yang sama, berulang-ulang terus seperti itu sampai tiga tiga robot yang dari salah satu tim itu 3 robotnya habis semua. Nah itu berarti ketika dia yang kalah gitu. Nah dan battle simulasinya akan berhenti seperti itu. Nah terus akan setelah masuk rankingnya dibattlekan karena 36 tim lainnya akan dibattlekan dengan 36 tim yang lainnya, maka akan muncul banyak sekali waktu yang dibutuhkan dan proses yang diperlukan untuk membatalkan itu. Nah nanti akan ada tim tabel seperti ini. Jadi misalkan contoh tim satu tuh bisa menang 200 kali gitu, dia bisa win percentage-nya 55% dari semua permainan atas atau alias 300, berarti satu tim itu bisa melakukan pertandingan 360 kali gitu, karena tim tim satu lawan 36 kombinasi lainnya akan setiap tim yang melawan itu akan diulang 10 kali gitu. Jadi dia akan melakukan 360 kali permainan gitu. Dan total timnya sekian. Nah, yang saya cari adalah kesempatan menang yang sama, karena ini masih di dalam tabel ini masih adalah contoh GA yang belum optimal, GA yang contoh game balance yang belum seimbang, maka penelitian saya ingin menyeimbangkan setiap kemungkinan 36 tim tersebut untuk memiliki kesempatan menang yang sama seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan.